Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Di ujung virtual sudah terhubung dengan Mbak Didiana. Assalamualaikum, Mbak Didiana. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah langsung terhubung, dan sekarang kita akan simak. Sudah punya anak belum? Silakan Didiana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya anak belum? Banyak sekali berbagai peristiwa terjadi begitu saja. Bukan karena pilihan kita, akan tetapi ternyata kemudian lebih indah dari yang kita idamkan. Terkadang kebetulan lebih indah dari apa yang direncanakan. Karena dalam kebetulan tidak pernah ada penantian. Adapun apa yang engkau idamkan, wahai kekasihku, sangat mungkin sekali engkau capai dan lalu menjadi kenyataan. Asalkan engkau punya keberanian untuk mengejar cita-citamu. Engkau tentu sangat gembira ketika dibantu orang, karena engkau memintanya. Akan tetapi yang paling membahagiakan diriku adalah ketika aku membantumu, bukan karena engkau meminta bantuan, melainkan aku mengerti sendiri bahwa engkau sedang membutuhkan. Sehingga seringkali engkau mengucapkan terima kasih dengan mata terbelalak. Kereta api yang kutumpangi sangat bersih. Memang kebersihan itu indah, wahai kekasihku, bahkan disebut sebagai manifestasi dari keimanan. Namun, alangkah lebih indah bila yang bersih itu otak kita, tidak menyimpan praduga buruk kepada siapapun. Pertemuanku pertama kali di kereta api ketika sama-sama menuju ibu kota, duduk berdampingan secara kebetulan. Perkenalanku bersamamu mendatar saja, tidak ada yang istimewa. Turunnya di mana, Mas? Tanyamu kepadaku. Sebagai basa-basi menanya orang yang duduk di samping. Gambir, jawabku singkat. Lalu aku melanjutkan baca koran dan engkau melanjutkan baca majalah. Pramugari kereta api mondar-mandir menawarkan jajanan. Engkau tenggelam dalam membaca majalah, sehingga tidak tergoda untuk membeli apapun. Perkenalan selama perjalanan dalam kereta api, seputar dari mana, mau kemana, tinggal di mana, kenal tidak dengan si Polan, dan si Polan, dan sebagainya.
Lalu setelah sampai tujuan, kita berpisah masing-masing. Walhasil, perkenalanku denganmu yang pertama kali tidak ada sesuatu yang istimewa, terkecuali hanya nama dan alamat tempat tinggal yang hanya disebut nama jalannya saja. Setelah beberapa hari kemudian, seperti ada sesuatu yang lengket, melekat dalam pikiranku. Terbayang bibirmu yang mungil dan hidungmu yang mancung. Warna kulitmu yang putih bersih membuat aku semakin penasaran. Lalu ku telusuri sepanjang jalan yang kau sebutkan tempat tinggalmu. Ternyata alamat yang engkau sebutkan bukan rumahmu, melainkan restoran tempat engkau bekerja. Sejak itu, aku mulai sering makan malam di restoran tempat engkau bekerja. Bahkan, seringkali aku dilayani secara istimewa dibandingkan dengan pelanggan yang lain. Engkau memperkenalkan dirimu sejujurnya. Sudah menjanda 2 tahun dan belum punya anak. Mungkin ini bagiku merupakan cinta pertama. Karena baru pertama kali ini aku merasakan kerinduan terhadap seorang perempuan. Kata orang, cinta pertama itu, wahai kekasihku, tidak akan pernah mati. Boleh dipercaya, juga boleh tidak. Namun yang pasti, nanti cinta pertama akan dikubur oleh cinta sejati. Dengan kepolosanmu membuat aku berani membuka isi hatiku. Memang sengaja aku katakan bahwa aku mencintaimu supaya engkau tahu. Lalu sering ku ulang-ulang bahwa aku mencintaimu dengan sengaja supaya engkau merasa tenang. Lalu kubuktikan dengan segala perbuatanku supaya engkau yakin bahwa aku benar-benar mencintaimu. Semua ini terus berkembang dari pertemuan secara kebetulan di kereta api. Ternyata betapa indahnya kebetulan yang tidak menyembunyikan penantian. Apakah orang tuamu setuju dengan statusku sebagai janda? Pertanyaanmu memecah keheningan malam. Setelah restoran tutup dan aku antar pulang ke rumah. Pertanyaanmu tidak kujawab dan engkau turun dari mobil langsung masuk rumah sambil mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Untuk mengatakan sesuatu yang menyebabkan orang lain tidak suka, memang diperlukan keberanian, wahai kekasihku. Tetapi yang penting, nanti ketika ku pertemukan dirimu dengan orang tuaku, hormati saja kedua orang tuaku. Karena penghormatan itu adalah sesuatu yang sangat indah, yang tersimpan di dalam hati orang lain. Aku tidak terlalu khawatir
orang tuaku tidak setuju karena engkau janda. Kemarahan, dendam, dan kebencian bukanlah merupakan bagian dari keberanian, apalagi balas dendam. Yang sangat menopang keberanian adalah bersabar dan bertahan. Yang penting, engkau tidak usah khawatir orang tuaku tidak setuju. Masih banyak cara, 1001 jalan bisa ditempuh. Buktikan saja penghormatanmu setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku. Sungguh, aku sangat beruntung sekali, wahai kekasihku. Punya kekasih yang memikirkan diriku seperti memikirkan dirinya sendiri. Tidak usah tegang menghadapi kehidupan yang telah terjadi. Biarkan terjadi. Semua hari yang kita jalani, baik dari hitam maupun hari putih, semuanya berlalu. Bila sekali-kali engkau merasakan sakit di hati, wahai kekasihku, itu sebenarnya tidak lebih hanya karena pikiranmu sendiri yang memaknai sakit. Sebaliknya, banyak yang mengidamkan ingin seperti seseorang yang kaya, berlimpah harta. Tetapi yang sangat bersangkutan setiap saat hanya berkeluh kesah. Sepertinya yang engkau ceritakan sendiri, pengalaman-pengalaman yang pernah engkau lalui. 2 kali pacaran gagal dan 1 kali menikah resmi berakhir gagal juga dan cerai lagi. Adalah sebuah bukti lebih mudah menghadapi musuh yang jujur dan terus terang daripada sahabat yang berpura-pura. Sejak sekarang, hapus sendiri saja air matamu. Jangan berharap ada orang lain yang menghapus. Aku juga tidak akan menghapus air matamu. Yang akan aku usahakan bagaimana supaya engkau tidak menangis. Yang paling nyaman menghapus kegelisahan adalah tidur yang lelap. Sebetulnya, tidur tidak menghapus kegelisahan, melainkan hanya menjinakkan. Banyak tidur tidak memperpendek usia. Banyak bergadang juga tidak memperpanjang umur. Panjang dan pendek usia hanya dapat diukur berdasar produksi dan produktivitas hidup kita. Para pahlawan kusuma bangsa yang gagah perkasa sudah meninggal dunia. Para cendekiawan dan orang-orang jenius banyak mengalami gangguan jiwa. Yang berlimpah ruah sekarang tinggal orang-orang dulu yang menikmati kehidupan dunia ini. Akhirnya, engkau sendiri yang memilih. Apakah ingin jadi orang kuat ataukah ingin jadi orang lemah? Keputusanmu ada di tanganmu. Akan tetapi, ketika aku melihat cintamu kepadaku seperti lautan, maka
Maka dengan sukarela perahu yang kutumpangi, kulubangi. Silahkan, bekerjalah wahai kekasihku, seolah engkau tidak membutuhkan uang. Silahkan, bercintalah, seolah hatimu tidak pernah terlukai. Dan menarilah sesuka hatimu, seolah tidak ada orang lain yang melihatmu. Aku ingin bebaskanlah dirimu sebebas-bebasnya, termasuk membebaskan dirimu dari masa lalu. Aku ingin menikahimu sebagai perempuan yang bebas merdeka. Dari kebebasan dan kemerdekaan akan muncul percaya diri, wahai kekasihku. Selanjutnya, percaya diri adalah merupakan persyaratan yang tidak dapat diabaikan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar. Jalan yang terbentang di hadapan kita terlihat panjang bila kita melangkahinya sendirian. Tetapi bila kita berdampingan dengan seorang teman, terasa sangat nyaman. Itulah makna teman dalam kehidupan. Nanti di tengah perjalanan, ketika muncul rasa takut dalam dirimu, simpan saja baik-baik, simpan. Tetapi ketika di tengah perjalanan muncul rasa berani, silahkan ajak temanmu. Semua pekerjaan besar dirampungkan bukan hanya dengan modal kekuatan saja, melainkan dengan ketabahan dan kesabaran yang berkesinambungan. Setelah engkau siap secara psikologis untuk menemui Bapakku, kupastikan hari, tanggal, waktunya. Setelah bertemu langsung, Bapakku hanya tertawa lebar sambil mengatakan, "Bila kalian sepakat, silahkan saja. Akhirnya kalian yang akan menjalani sendiri." Ibuku hanya terdiam. Beliau hanya terdiam diri, tidak memberikan komentar apapun. Hanya akhirnya muncul juga pertanyaan dari rasa penasaran. "Sudah punya anak belum?" Engkau menjawab pertanyaan ibuku agak canggung. "Belum." Indramayu, 6 Januari 2002, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Diana sudah punya anak belum?